Penerapan konsep pemasaran itu di mana suatu perusahaan dapat memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat. Tujuan bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi bagaimana menciptakan nilai dan kepuasan bagi pelanggan. Ketika suatu perusahaan memberikan dan mampu memberikan produk yang sesuai dengan keinginan pasar, maka kepercayaan dan loyalitas pelanggan akan terbentuk. Pada akhirnya mendorong kesuksesan bisnis kita dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep pemasaran melalui perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah langkah awal yang penting dalam menentukan arah dan tujuan, yaitu tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam proses ini yaitu perusahaan perlu memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta menganalisis peluang dan ancaman yang ada di pasar, yaitu melalui analisis SWOT. Sebagai contohnya yaitu sebuah UMKM di mana yang memproduksi minuman sehat dan menyegarkan, serta menargetkan pasar tersebut kalangan milenial dan juga yang peduli gaya hidup sehat, dengan menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang berikut adalah memenangkan pasar melalui perencanaan taktis. Setelah strategi ditetapkan, perusahaan perlu menerapkannya secara nyata melalui perencanaan taktis. Tahapan ini dijalankan menggunakan marketing mix atau 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Misalnya, sebuah startup teknologi memanfaatkan media sosial dan promo diskon untuk menarik konsumen baru. Dengan langkah taktis yang tepat, strategi pemasaran bisa berjalan efektif dan membantu perusahaan memenangkan persaingan pasar. Kepuasan pelanggan merupakan kunci keberhasilan bisnis. Nah, hal ini dapat dicapai dengan menjaga seperti kualitas produk, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, serta menghadirkan nilai yang sepadan dengan harga yang dibayar konsumen. Nah, kami di sini mengambil contoh platform belanja online. Nah, mereka mampu membangun pelanggan setia berkat pengiriman yang tepat dan layanan pelanggan yang aktif selama 24 jam. Nah, ketika pelanggan merasa puas, mereka akan cenderung kembali dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, cara menangani keluhan pelanggan secara efektif. Keluhan pelanggan bukanlah tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Cara menanganinya adalah dengarkan dengan empati, menanyakan detail masalah, tindak lanjuti sehingga benar-benar terselesai. Contohnya, di sebuah kafe lokal menanggapi keluhan pelanggan Twitter hanya 15 menit dengan meminta maaf voucher kopi gratis. Respon ini justru memberikan apresiasi menjadi viral secara positif. Tentukan lingkungan pemasaran untuk menyesuaikan strateginya. Perubahan dalam dunia bisnis itu tidak bisa dihindari, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Karena itu, perusahaan harus selalu memantau lingkungan pemasarannya agar bisa beradaptasi terhadap dua jenis lingkungan. Yang pertama itu lingkungan mikro. Mikro seperti pelanggan dan pesaing. Yang kedua itu lingkungan makro, seperti kondisi ekonomi dan tren sosial. Melalui alat seperti
spell analisis, dan social media listening. Perubahan dapat memahami perubahan pasar dan menyesuaikan strategi. Sebagai contoh, brand fashion maupun penyesuaiannya, koleksinya, serta tren warna pastel ramai di media sosial.